Bab yang ketiga, judulnya Man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Barang siapa yang mentahqiq, memurnikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Nah, bab yang ketiga ini adalah lanjutan dari bab yang kedua. Kalau bab yang kedua umum, siapa yang bertauhid dosa-dosanya diampuni. Sekarang bab ketiga lebih tinggi lagi kedudukannya. Hanya orang-orang khusus yang bisa memurnikan tauhid dengan kemurnian yang sempurna. Nah, kalau dia bisa memurnikan tauhid dengan kemurnian yang sempurna, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab. Karena orang masuk surga, proses masuk surga ada beberapa model manusia. Ada yang masuk surga dihisab dan diazab. Setelah dihisab ternyata dosanya lebih banyak daripada kebaikannya, Allah azab terlebih dahulu. Setelah diazab baru kemudian masuk surga. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang tersebut ya. Yang kedua, orang yang masuk surga tapi dihisab terlebih dahulu. Tapi dihisab terlebih dahulu. Setelah dihisab, ternyata dia kebaikannya lebih banyak daripada keburukan. Maka dia pun masuk dalam surga. Yang ketiga yang lebih hebat, masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Jadi ini luar biasa ya. Hisab langsung masuk surga, tidak perlu dihisab apalagi diazab. Dan ini hanya orang-orang spesial yang Allah pilih, tidak semua orang bisa masuk surga tanpa hisab. Ya. Kalau tidak dihisab berarti jelas tidak diazab. Berarti ini orang-orang yang spesial. Hadirin, hisab ada dua model. Di akhirat kelak hisab ada dua model. Dan hisab kalau kita mau artikan dalam bahasa kita adalah hari pengadilan. Yaumul hisab adalah hari pengadilan. Ya, kita akan disidang, kemudian diaudit oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diklasifikasikan mana kebaikan dan mana keburukan, untuk kemudian ditimbang di Yaumul Mizan, hari pertimbangan. Ya, oleh karenanya pada hari tersebut Allah akan menyidang setiap hamba. Yang menyidang adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian yang menjadi saksi banyak. Jadi saksi adalah tangan kita, kaki kita, ya, catatan amal, malaikat menjadi saksi, bumi yang kita pijak juga menjadi saksi. Kata Allah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari tersebut bumi akan menyampaikan kabar-kabarnya. Kabar tentang orang yang pernah bermaksiat di atasnya, kabar tentang orang yang pernah berbuat kebaikan di atasnya. Semua menjadi saksi. Anda tidak bisa lari. Taib. Dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada dua model hisab. Yang pertama disebut dengan al-ardu. Al-ardu artinya hisab yasir. Pemaparan. Allah Subhanahu Wa Taala membukakan buku catatan amal di hadapan sang hamba. Terus Allah sebutkan sampel-sampel sebagian maksiat yang pernah dia lakukan. Kau pernah begini, kau pernah begini, kau pernah begini. Setelah dia akui, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis, ya, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha yudinil mu'mina fayadau alaihi kanafahu. Allah mendekatkan seorang mukmin pada hari kiamat kelak. Fayadau alaihi kanafahu. Lalu Allah menutup dia. Kanaf, kata para ulama, seperti seekor burung. Tatkala dia mengeram anaknya atau dia memberi makan kepada anaknya, kemudian ada hewan yang ingin menyerang, maka dia tutup anaknya dengan apa? Sayapnya. Itu disebut kanaf. Ya. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menutup orang tersebut, tidak dibongkar aibnya di hadapan orang lain. Jadi ada orang yang dihisab tidak diperlihatkan kepada orang lain, dan ada orang yang dipermalukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kembali kepada kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, seorang mukmin Allah akan tutupi dia. Kemudian setelah itu fayaqul wa yasturuhu, Allah menutup dia sehingga tidak ada yang melihat persidangan tersebut. Kemudian Allah berkata, ata'rifu dzamba kadza? Apakah kau ingat dosa ini? Ata'rifu dzamba kadza? Apakah kau ingat dosa ini? Fayaqul, maka sang hamba berkata, na'am. Iya Rabbi, benar saya ingat dosa-dosa tersebut. Hatta idza qarrarahu, tatkala dia sudah akui seluruh dosa-dosa tersebut, bidzunubihi, sampai hamba tersebut mengakui dosa-dosanya. Wa ra'a fi nafsihi annahu halak, dan dia rasa dia sudah binasa. Qala, Allah berkata, satartuha 'alaika fid dunya, aku telah menutup aibmu di dunia, wa ana aghfiruha laka al-yaum, dan pada hari ini aku akan ampuni engkau. Ya. Ini namanya hisaban yasiran. Hisab yang ringan, hisab yang mudah, ya. Oleh karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, fasawfa yuhasabu hisaban yasiran. Adapun orang yang diberikan catatan amal dengan tangan kanannya, dia terima dengan tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisaban yasiran, dengan hisab yang mudah.
Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kemudian dia pulang. Jadi orang dapat catatan amal itu seperti dapat terima raport. Inilah raport dia selama dia beramal seumur hidup. Raportnya ini. Maka waktu dia mendapat catatan amal dengan tangan kanan, dia senang. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia pulang ketemu dengan keluarganya dengan gembira. Ya. Dia bertemu dengan keluarganya dengan gembira. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah." Adapun orang yang diberi catatan amal, diterima dengan tangan kanan, dia berkata kepada yang lainnya, "Ha umqra'u kitabiyah." Dia bangga, "Baca catatan amal saya. Ayo lihat catatan amal saya." Ya, dia bangga. Dia bahagia kenapa catatan amalnya ternyata dia lulus. Ternyata ya, nilainya bagus. Bertanda dia akan masuk surga. Nah, orang seperti ini terkadang dihisab oleh Allah tapi dengan hisaban yasiron, dengan hisab yang ringan. Adapun kalau dihisab dengan hisaban asiran ini yang menyakitkan. Ya. Hisab model kedua disebut dengan hisaban asiran, yaitu hisab yang parah, hisab yang berat. Ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, yang dimaksud dengan hisaban asiran, dengan hisab yang berat, yaitu disidang oleh Allah. Kata Nabi SAW, "Man nukishal hisab uzib." Barang siapa disidang oleh Allah, dia akan tersiksa. Dia akan terazab. Ya, kata Ibnu Hajar, "Wal muradu bil munaqashah." Yang dimaksud dengan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, al-istiqsa'u fil muhasabah. Benar-benar Allah mengaudit dia dengan detail. Wal mutalabah bil jalil wal hakir, dan Allah tampakkan seluruh amalan dia baik yang besar maupun yang kecil, wa tarkil musamahah, dan Allah tidak maafkan dia. Allah tidak maafkan dia. Kalau yang pertama tadi hisaban yasiran, Allah hanya sebutkan sampel-sampel, kau pernah begini, sampai dia sudah takut, dia sudah malu, ya. Allah bongkar aibnya, tapi Allah tidak perlihatkan di depan banyak orang. Setelah itu Allah mengatakan, "Saya sudah tutup aibmu di dunia, sekarang saya ampuni engkau." Sekarang saya ampuni engkau. Tapi kalau sudah hisaban asiran, hisab yang berat, munaqashah, diaudit oleh Allah dengan audit yang detail, maka dia akan binasa. Dia akan binasa. Kata ulama, dia binasa dari dua sisi. Dia akan tersiksa dari dua sisi. Tersiksaan yang pertama, dia tersiksa tatkala diaudit. Karena dibongkar seluruhnya, kau pernah begini, kau pernah begini, kau pernah begini, kau pernah begini. Yang besar maupun yang kecil tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ujung-ujungnya dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang-orang inilah yang diadab oleh Allah, mereka lah yang menerima catatan amal dengan tangan kiri mereka. Kata Allah, "Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah." Adapun orang-orang yang diberikan catatan amal diterima dengan tangan kiri, dia berkata, ya, seandainya saya tidak diberikan catatan amal. Ini hanya bikin malu saja. Ya, dalam ayat yang lain, ya, "Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri." Adapun orang yang diberi catatan amal diterima dari arah belakangnya. Jadi ada dua ayat. Satu ayat dikatakan dia menerima catatan amal dari depan, ayat yang lain dikatakan dia menerima catatan amal dari belakang. Sehingga para ulama menjamak, apa maksudnya? Ada yang mengatakan tangannya terima dari belakang seperti ini, menunjukkan diri permalukan. Ada yang mengatakan tangannya tembus ke dadanya kemudian menerima catatan amal dari belakang. Ya, waktu dia melihat catatan amalnya ternyata isinya merah semua. Raportnya merah semua. Ya. Makanya Allah mengatakan, "Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fih." Tatkala catatan amal dibuka, engkau akan melihat orang-orang pelaku maksiat ketakutan. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Mereka berkata, celaka kita. Kitab apa seperti ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada satu perbuatan pun yang besar maupun yang kecil kecuali ditampakkan. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan semuanya terungkapkan. Tidak ada yang terluputkan. Allah mengatakan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebajikan meskipun sekecil zarrah, meskipun sekecil apapun, meskipun hanya senyum kepada saudara, pasti ada hasilnya. Pasti ada balasannya. Dia akan lihat catatannya. Wa amman wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sebesar zarrah, sekecil apapun, dia pasti akan melihat hasilnya. Oleh karenanya Allah mengaudit dengan sangat detail. Dan kalau seorang sudah terjerumus dalam hisaban asiran, maka dia akan tersiksa. Tersiksa waktu diaudit dan ujung-ujungnya dia akan masuk neraka jahanam. Ini sangat menyedihkan. Makanya dia mengatakan, "Wa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah." Seandainya saya tidak diberikan catatan amal. "Wa lam adri ma hisabiyah." Ya. Dia mengatakan percuma, seandainya saya tidak tahu saya bakalan dihisab. Beda dengan orang yang beriman, dia tahu dia akan dihisab, maka kemudian dia bersiap-siap.
Allah mengatakan dalam ayat yang lain, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Ya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, fa huwa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Innahu dhanna an la yahur. Ya. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an la yahur. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang yang diberikan catatan dengan tangan kirinya, maka dia pun berteriak-teriak, celaka aku, celaka aku. Kemudian dia masukkan dalam neraka jahanam. Innahu kana fi ahlihi masrura. Dia dahulu di keluarganya waktu di dunia gembira saja kerjanya. Innahu dhanna an la yahur. Dia menyangka dia tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sifat-sifat orang yang tidak pernah menghisap dirinya, akhirnya dihisap dengan berat pada hari kiamat. Dia lupa ada hari kiamat. Di dunia senang-senang saja. Di dunia senang-senang saja. Tidak pernah pikir bahwasanya dia akan dikembalikan, akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya tiba-tiba dia meninggal kemudian disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita hanya minta kepada Allah semoga kita Allahumma hasibna hisaban yasiran. Semoga Allah menghisap kita dengan hisap yang mudah. Kalau bisa kita bisa masuk surga tanpa hisap sama sekali. Tapi itu berat ya. Antum pede bisa masuk susah, berat, tapi rahmat Allah luas ya. Rahmat Allah luas ya.